Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang News dan kita masih berbincang-bincang dengan topik peluang wisata virtual tour di masa pandemi di Pulau Lombok. Jadi sudah diberikan gambaran sedikit tentang bagaimana sih virtual tour ini dan peluangnya. Tadi kita berbicara peluangnya juga sedikit Bang ya, bahwa ternyata peminatnya ada ya. Ada. Oke. Cuman kalau kita berbicara peluang tentu ada juga kendalanya. Selain tadi masalah visual dan lain sebagainya, apa lagi kira-kira kendalanya? Faktor trusted ya, kepercayaan dari wisatawan ya. Karena masih yang namanya berlibur itu harus secara jiwa dan raga kan. Yeah. Kalau sekarang ini kan hanya kita dimanjakan dari sisi visual dan itu memang tidak. Untuk saat ini memang belum kita memiliki sebuah teknologi yang canggih, kecuali misalnya kan dari si pembeli, dari si wisatawan itu memiliki alat yang cukup bagus untuk menikmati pemandangan yang kita tawarkan. Belum lagi jaringan yang seringkali tidak ada, kurang bahkan sampai tidak ada. Misalnya kita ada permintaan untuk mengcover kawasan Pusuk misalnya, nah di sana kan ada jaringan mas, itu tidak bisa kita dapatkan, makanya kita tawarkan adalah jadi video yang diambil. Nah, tapi kalau live sebagaimana konser pada kan kita ada beberapa teman yang dulu main di Gili Trawangan, itu konser dia tapi live, itu bisa mereka mendapat. Kurang lebih turnya demikian. Jadi tangan yang pertama mungkin dari sisi properti baik dari pembeli atau dari produsen. Kecuali misalnya travel agent yang ini memiliki concern untuk virtual dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan bagus. Kemudian dari buyer juga sama. Katakanlah saya memiliki kontrak kerja dengan salah satu buyer. Nah, kita memiliki alat yang sama-sama bagus. Nah, itu bisa seperti itu. Alatnya tidak bisa di satu pihak yang bagus ya. Iya, harus dua-duanya ya. Artinya kalau misalnya lihat dari hanya katakanlah dari HP saja kan kurang inilah ya beda. Kalau konser musik kan mungkin, tapi kalau ini kan bagaimana kan berlibur ini bagaimana kita merasakan beda kan kalau suasana yang nah di sini kenapa kemudian peran seorang pemandu yang saya sebut dia kalau pemandu ini masih 1.0 tapi dia harus meningkatkan diri menjadi 2.0 yaitu interpreter. Nah, jadi dia bagaimana menghadirkan suasana real, bukan virtual tapi suasana real. Jadi memang dikatakan kepada si wisatawan, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menuju Sembalun. Cuaca diperkirakan sekitar 10 derajat Celcius. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan baju hangatnya. Nah, kayak seperti itu suasana itu dihadirkan. Itu dia. Jadi narasi yang disampaikan oleh pemandu itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh agar wisatawan virtual itu bisa merasakan ya. Almost real dia punya suasananya. Itu yang diharapkan dari. Jadi memang kalau dari sisi edukasi ini virtual tour ini sangat bagus dia. Misalnya kemarin kita ada virtual trip judulnya A Walk to Remember. A Nansen trip to a walk to a Nansen caldera of Sembalun. Nah itu kan harus kuat dia punya knowledge-nya terkait dengan kegeologian dan sebagainya, itu seorang pemandu ya itu. Tapi memang dari sisi edukasi virtual tour ini sangat bagus untuk mahasiswa, anak sekolah itu bisa lah ya. Kalau sekarang ini masih ada beberapa belum maksimal lah ya. Selain equipment berarti yang sangat berperan penting adalah pemandunya. Pemandu dalam hal ini pemandu virtual itu harus dia mampu memiliki ekspresi yang kuat, body language yang bagus, dan dibekali dengan pengetahuan terkait objek yang akan dikunjungi, terutama misalnya kayak situs-situs. Jadi harus dia memiliki informasi yang kuat terkait situs tersebut, baik dari aspek sejarahannya, mitologinya, dan bagaimana kemudian dia sebagai pemandu memasukkan pikirannya kepada sebuah objek itu. Tapi tentunya ada teknik-tekniknya, ada namanya foreshadowing, bridging dan sebagainya. Jadi dia harus betul-betul menjelaskan ini menurut saya, ini menurut Allah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak bias informasi yang diberikan gitu. Siap. Nah, Abang yang memang latar belakangnya pemandu dari
awal mulai terjun di dunia Iya. wisata, kalau boleh disebutkan udah berapa tahun Bang? Kalau saya mendapatkan license itu tahun 99. 99. Tetapi kalau menjadi ibaratnya seorang driver lah ya, driver yang dari dulu nyetir tapi punya SIM itu ya sudah lama sekali. Saya lahir di sebuah kota yang saya bangga lahir di sana, itu namanya Kota Ampenan. Ampenan ini aspek edukasi turismenya juga sangat kuat. Penelitian terkait dengan kebahasaan itu juga bagus untuk di. Nah ini yang sekarang kita eksplor di virtual tour tuh, misalnya untuk heritage dan sebagainya. Jadi kalau itu jadi hitungannya sudah lumayan lama. Boleh dibilang saya mungkin lahir menjadi seorang pemandu gitu. Karena lahirnya di Ampenan. Makanya kalau di CV saya itu pekerjaan-pekerjaan lain ada batas waktunya, tapi kalau menjadi pemandu tuh lifetime career tulisannya. Jadi karir seumur hidup gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Abang pernah juga menjadi pemandu virtual tour ini? Ya. Bagaimana perbedaan rasanya dari sudut pandang seorang pemandu? Ya beda lah Pak. Jadi kalau kita di depan kamera dengan di depan wisatawan ini kan psikologisnya agak sedikit beda Mas. Beda sangat pada awalnya ya agak terasa berat. Apalagi kita tidak biasa di depan kamera kan agak. Nah ini perlu mungkin pemerintah memberikan kesempatan tuh. Capacity building untuk teman-teman pramu wisata ke depannya, para guide ini terkait dengan bahwa sekarang ini ada switch ya dari offline menuju online, ini peluang tapi juga sekaligus banyak tantangan. Oke, siap. Nanti kita akan lanjutkan, tetap bersama kami di Bincang Anies.